Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UTS kami dengan judul Exploratory Data Analysis atau EDA terhadap dataset Parkinson Disease. Next. Yang pertama ada latar belakang di mana penyakit Parkinson merupakan gangguan neurodegeneratif yang menyebabkan tremor, kekakuan otot, dan gangguan gerak. Karena belum adanya terapi yang menyembuhkan, analisis data pasien akan sangat penting untuk memahami pola dan faktor yang mempengaruhi penyakit ini. Kami menggunakan dataset Parkinson dari Kaggle dengan 2.105 data dan 35 variabel numerik seperti usia, BMI, tekanan darah, kolesterol, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada tahap awal Exploratory Data Analysis atau EDA, yang bertujuan memastikan dataset bersih, lengkap, dan siap digunakan pada tahap selanjutnya. Adapun 4 langkah utama dilakukan pada tahap ini yaitu pemeriksaan struktur dan tipe dataset, tipe data, yang kedua pengecekan nilai hilang atau missing values, yang ketiga pengecekan duplikasi, dan yang keempat analisis statistik deskriptif. Tahapan ini penting agar hasil analisis pada skenario berikutnya tidak bias akibat kualitas data yang buruk. Selanjutnya ada hasil analisis, di mana dari hasil pemeriksaan dataset berjumlah 2.105 baris dan 35 kolom ini, dengan semua data bertipe numerik, tidak ditemukan nilai kosong maupun duplikasi, sehingga data dinyatakan bersih. Kemudian berdasarkan hasil deskriptif statistik, rata-rata usia responden adalah 69,6 tahun, BMI-nya 27,2, tekanan darah sistoliknya 133 mmHg, dan skor UPDRS-nya atau skala penilaian penyakit Parkinson terpadu itu 101,4. Hasil ini menunjukkan bahwa sebaran data stabil dan tidak ada penyimpangan ekstrem. Dengan demikian, dataset siap digunakan untuk tahap visualisasi dan analisis lanjutan pada skenario berikutnya. Next. Saya akan menjelaskan visualisasi dan analisis distribusi data. Beberapa visualisasi yang digunakan meliputi histogram, box plot, bar plot, dan heatmap korelasi, yang masing-masing bertujuan untuk melihat distribusi data. Pada grafik histogram ini terlihat pola distribusi dari 4 variabel utama dalam dataset Parkinson disease. Pasien ID terdistribusi merata karena hanya berfungsi sebagai identitas. Untuk age, sebagian besar pasien berada di usia 50 hingga 90 tahun. Artinya Parkinson memang lebih sering dialami oleh usia lanjut. Distribusi gender relatif seimbang meskipun laki-laki lebih sedikit banyak. Sedangkan ethnicity terlihat tidak merata karena sebagian besar data berasal dari satu kelompok etnis. Selanjutnya, pada box plot terlihat bahwa variabel pasien ID dan age memiliki sebaran yang simetris dan tidak ada outlier. Lalu, age paling banyak berada di kisaran 60 sampai 80 tahun. Gender hanya terbagi antara dua nilai, yaitu 0 dan 1. Terdapat outlier yang menandakan representasi etnis yang lebih sedikit. Sementara etnis menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup jelas antara satu outlier di kategori 3. Ini menandakan bahwa data etnis dalam dataset masih tidak seimbang. Lalu, bar plot ini membandingkan rata-rata variabel utama berdasarkan diagnosis, yaitu sehat dan penderita Parkinson. Terlihat bahwa rata-rata age, gender, dan ethnicity hampir sama antara dua kelompok tersebut. Artinya, ketiga variabel ini belum cukup kuat untuk membedakan antara pasien sehat dan pasien yang mengidap Parkinson. Perbedaan nilai rata-rata antar kelompok sangat kecil. Terakhir, heatmap ini menunjukkan hubungan antar variabel biomedis. Kita bisa lihat bahwa semua nilai korelasinya sangat kecil, mendekati 0. Misal korelasi tertinggi hanya 0,07 antara gender dan BMI. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel-variabel ini saling independen dan tidak memiliki hubungan linear yang signifikan. Selanjutnya, analisis hubungan antar variabel dalam dataset. Tugas ini dilakukan dengan eksplorasi data analisis untuk memahami hubungan antar variabel yang terdapat pada dataset Parkinson. Analisis bertujuan untuk melihat pola, korelasi, dan indikasi hubungan statistik yang relevan terhadap kondisi Parkinson. Next. Nah, variabel yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi klinis, yaitu age, sistolik dan diastolik, BMI, dan UPDRS. Pemilihan variabel dilakukan melalui inspeksi kolom dataset menggunakan DF columns. Yang kedua dengan pengetahuan domain kesehatan. Yang ketiga kesesuaian dengan progresivitas. Selanjutnya, identifikasi variabel utama menggunakan describe untuk memperoleh nilai minimum, maksimum,
Dengan standar deviasi dan kuartil tujuannya mengetahui persebaran nilai, mendeteksi outlier sejak awal, menilai kelayakan analisis korelasi. Juga menghitung korelasi Pearson dan Spearman. Pearson korelasi digunakan untuk hubungan linear, data kontinu, distribusi normal, atau mendekati normal dengan interpretasi nilai plus satu sangat berbanding lurus, minus satu sangat kuat, nol tidak berhubungan. Spearman correlation digunakan untuk hubungan monotonik, data tidak normal, adanya outlier. Penggunaan dua metode secara bersamaan dapat meningkatkan validitas hasil. Analisis hubungan antar variabel juga dilakukan dengan perbandingan terhadap umur dan UPDRS. Dengan hasil semakin tua, skor UPDRS semakin meningkat, berarti indikasi proses progresif, adanya indikasi progresi penyakit. Yang kedua, BMI dengan UPDRS hubungannya lemah, yaitu bisa dikatakan tidak ada kaitannya langsung. Yang ketiga, eh, umur dengan sistoli menunjukkan kecenderungan positif. Itu faktor fisik, resiko vaskular. Hasilnya, relasi membantu mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh. Scatter plot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan dua variabel numerik. Tujuannya melihat pola umum, mendeteksi outlier, mengonfirmasi korelasi secara visual. Setiap titik mempresentasikan satu pasien. Dengan interpretasi, titik cenderung naik itu korelasi positif, dan titik menyebar itu hubungannya lemah. Ini merupakan hasil scatter plotnya bisa dilihat antara BMI dengan UPDRS memiliki scatter plot yang menyebar, itu menandakan kurangnya korelasi. Dan heat map dibuat berdasarkan matrik korelasi. Fungsinya menampilkan korelasi antara semua variabel sekaligus mengidentifikasi pasangan variabel paling signifikan. Dengan interpretasi warna semakin terang, maka korelasi semakin kuat, dan semakin gelap, maka korelasi lemah. Dan model regresi linear, di kita mengambil H dan UPDRS, di mana yaitu variabel bebasnya, dan UPDRS variabel terikatnya. Tujuannya melihat tren prediksi, memodelkan hubungan linear, mengetahui slope derajat pengaruh yang hasilnya digambarkan melalui titik scatter dan garis linear. Hasilnya jika slope positif, bisa dilihat semakin tinggi usia maka skor UPDRS-nya itu meningkat. Selanjutnya terdapat analisis outlier, normalitas, dan interpretasi awal. Di sini hasil deteksi outlier menggunakan metode IQR. Hasilnya seluruh variabel seperti age, systolic BP, diastolic BP, BMI, dan UPDRS tidak menunjukkan adanya outlier. Semua nilai masih berada dalam batas bawah dan atas yang dihitung. Hal ini juga terlihat pada box plot di mana distribusi tiap variabel berada pada rentang yang wajar. Dengan demikian, data dapat dianggap bersih dari nilai ekstrim. Next. Selanjutnya, deteksi outlier juga dilakukan dengan metode Z-score dan hasilnya tetap konsisten. Semua variabel memiliki nilai Z yang berada dalam batas aman sehingga tidak ditemukan outlier. Kemudian dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, De Agostino Person, dan Anderson-Darling. Seluruh variabel memiliki nilai P yang sangat kecil atau kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak berdistribusi normal dan distribusinya cenderung tidak simetris atau S-square. Di sini terdapat interpretasi outlier dan interpretasi normalitas, di mana berdasarkan dari kedua metode deteksi outlier dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung nilai ekstrim sehingga tidak ada gangguan pada pola sebaran data. Namun hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua variabel tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, pada analisis statistik lanjutan sebaiknya digunakan metode non-parametrik atau dilakukan transformasi data apabila diperlukan. Next. Mungkin sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.